Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, awasilah pengajaranmu. Bacaan firman terambil dari 1 Timotius 4 ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu dan awasilah juga pengajaranmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Dalam kerinduan dan upaya kita untuk membangun manusia rohani kita, baik secara pribadi maupun komunitas, apabila kita adalah seorang pemimpin jemaat, maka firman Allah atau pengajaran yang kita ajarkan dan pegang sangatlah penting dan menentukan. Karena itu kepada Timotius yang adalah seorang gembala muda yang sedang menggembalakan jemaat Efesus, Rasul Paulus menasihatkan dan mengingatkan agar selain mengawasi dirinya pribadi, maka ia pun harus mengawasi pengajaran yang ia sampaikan dan ajarkan kepada jemaat. Karena dengan dia melakukannya, maka ia akan menyelamatkan dirinya sendiri dan jemaat atau orang-orang lain yang ia ajarkan atau beritakan firman atau pengajaran. Ingatlah, apa yang kita ajarkan atau beritakan akan menentukan manusia rohani kita dan jemaat yang kita layani bisa dibangun dengan baik dan benar dan sehat. Untuk itu, beritakan dan bicarakanlah firman Allah, bukan bergosip dengan membicarakan kekurangan dan kelemahan orang lain atau siapapun. Apa yang kita bicarakan dan perbincangkan akan menentukan upaya kita dalam membangun manusia rohani kita. Yesus memperingatkan para muridnya agar waspada dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki, bukan ragi untuk adonan roti, tetapi ragi pengajaran yang tidak benar dari orang Farisi dan orang Saduki. Matius pasal 16 ayat 6-12. Makanya Rasul Paulus memperingatkan jemaat Galatia dengan sangat tegas supaya tidak terpengaruh dengan ragi apapun yang akan mencemari hidup mereka sehingga akan mengganggu kerohanian mereka untuk terus maju dan bertumbuh. Galatia pasal 5 ayat 7-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dahulu keadaan rohani saudara baik sekali. Siapakah yang telah mempengaruhi saudara sehingga saudara berhenti mengikuti kebenaran? Tentunya bukan Allah, sebab dialah yang memanggil saudara kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Paulus tidak mau ada yang mempengaruhi dan mengacaukan jemaat Galatia, karena pasti ada akibatnya. Galatia 5 ayat 9 dan 10. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.